Alright guys, okay, right now we will discuss about skill 18, right? Skill 18 di TOEFL-nya Longman yang bagian atau sesi structure ya. Structure atau grammarnya TOEFL ya guys ya. Di skill 18 kita bakalan bahas tentang invert the subject and verb with conditionals. Jadi pola susun balik atau inversi ya antara subjek dan verb karena adanya conditionals. Conditionals itu adalah ini guys, kalimat pengandaian ya. Teman-teman kalau mau lebih siap di materi ini, silahkan tonton dulu video pertama saya ya. Atau cari aja namanya conditional sentences gitu ya. RYEC conditional sentences gitu ada. Karena berhubungan dengan itu ya. Oke. Oke, kalau mau langsung belajar di sini juga nggak apa-apa. It's okay. Oke, pengandaian itu guys, sebelum kita ke contoh-contohnya ya. Takut kalian bingung kalau langsung di contohnya itu maksudnya apa. Kalau secara arti sih gampang ya. Secara arti gampang. Kayak if he had taken more time, the result would have been better. Seandainya kita sudah menghabiskan lebih banyak waktu, hasilnya pasti akan lebih baik. Tapi itu maksudnya buat kapan? Dulu, apakah besok, apakah sekarang kan gitu, bingung nanti ya. Kalau conditional sentence itu guys, ada 4 tipe ya, 4 tipe. Tipe 0, 1, 2, 3. Berarti 4 ya. Nolnya kan kehitung. 0, 1, 2, 3. 0 itu untuk fakta, oke? Fakta berarti kayak seandainya kamu memanaskan air sampai 100 derajat itu akan mendidih, itu fakta. Itu ada kata seandainya, pengandaian yang fakta. Oke. Kalau pengandaian tipe 1 itu harapan. Seandainya saya jadi presiden, saya akan membelikanmu mobil mewah semuanya. Itu kan masih belum terjadi, masih harapan dia ya kan? Nah, itu tipe 1. Kalau tipe 2 itu khayalan. Khayalan itu pengandaian sekarang. Kalau nomor 1 tadi kan seandainya nanti. Oke, harapan ya. Kalau seandainya sekarang itu namanya khayalan. Seandainya sekarang saya punya uang banyak, saya akan membeli kapal pesiar. Nah, ya kan? Itu pengandaian nomor 2, khayalan. Nah, dia seandainya di masa sekarang, seandainya sekarang. Kalau tipe 3 itu penyesalan, seandainya dulu bla 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 gitu ya. Oke, rumusnya saya tulisin. Nah, coba dibaca dulu, boleh di-pause dulu ya. Rumusnya kalau tipe 0 pakai apa, kalau tipe 1 pakai apa, tipe 2 pakai apa, tipe 3 pakai apa ya. Kalau tipe 0 itu ada simple present sama simple present ya, conjunction if ya kan, kata sambung. If dulu seandainya, baru ketemu simple present sama simple present ya. Simple present itu adalah subjek verb 1 atau verb S ya. Kalau yang tipe 1 itu ada ini ya, if, terus simple present sama simple future ya. Simple present subjek verb 1, kalau simple future itu subjek will verb 1. Kalau yang tipe 2 untuk khayalannya itu ada if, terus ketemu sama simple past, subjek verb 2, terus ketemu lagi sama ini ya, past future, subjek would verb 1. Kalau tipe 3 itu ada if ya kan, yang penyesalan ini ya. Ada if ya kan, ketemu sama past perfect yaitu had verb 3, subjek had verb 3, lalu ketemu sama past future perfect ya. Subjek would have verb 3, itu untuk penyesalan. Oke. Dicatat dulu boleh mungkin guys, dicatat di kertas biar sambil ngeliatin contoh-contohnya yang bakalan saya jelasin, oke? Atau di screenshot dulu, ditulis dulu, baru lanjut ya. Kalau udah langsung ya. Itu ada tulisan if he had taken more time, the results would have been better. Nah, kalau kita sudah mengambil banyak waktu, lebih banyak waktu gitu ya, kalau dalam arti the result would have been better, hasilnya pasti akan lebih baik. Nah, pertanyaan saya ini pengandaian kapan guys? Pengandaian tipe berapa? Kalau lihat dari rumusnya, tipe 3 ya. Tipe 3 itu apa? Penyesalan ya. Seandainya kapan? Seandainya dulu. Oke, itu maksudnya guys. Seandainya dulu kita lebih menghabiskan banyak waktu gitu ya, hasilnya pasti lebih baik, gitu maksudnya. Terus yang bawahnya itu apa sir? Kok had duluan, kok nggak ada if-nya, kok nggak ada kata seandainya-nya? Oke, jadi gini guys, kalau umpamanya if-nya mau dicoret, boleh-boleh aja ya. If-nya dicoret tuh ya. Lihatin yang atas dulu. Kalau if-nya dicoret, had-nya taruh di depan ya, had-nya di sebelum he.
Oke, hasilnya adalah yang bawah. Had he taken more time, the results would have been better. Gitu doang. Ya, kalau mau dipersingkat gitu maksudnya. Oke, terus yang selanjutnya, I would help you if I were in a position to help, ya. Nah, liatin itu ininya guys. Rumusnya ya. Liatin rumusnya. Lihat rumusnya. Sir, nggak ada sir yang paling depan itu past future. Would verb 1 nggak ada. Jadi tipe 2 tadi kan gini guys. Ya kan? If terus ketemu simple past ya kan, simple past subject verb 2, terus ketemu lagi sama past future kan, subject would verb 1 kan. Nah, setelah if itu kan simple past, berarti kita ngelihatnya dari if-nya sebelah kanannya if itu apa? Simple past kan, ketemu were kan, I were kan, simple past kan. Nah, itu berarti dibalik aja ya, tergantung abis if itu ya simple pastnya, mau past future-nya taruh depan boleh aja. Alright, I would help you. Saya akan menolongmu if I were in a position to help. Saya akan menolongmu seandainya saya ada di posisi untuk menolong. Kapan ini? Apakah ini harapan atau ataukah ini khayalan? Karena dilihat dari rumusnya, ini kan tipe 2 ya, berarti ini khayalan, guys. Pertanyaan saya, apakah dia bisa menolong? Tidak bisa. Oke, kayak seandainya saya kaya sekarang, saya akan membelikanmu mobil itu kan. Kenyataannya kan saya nggak kaya. Nah, if I would help you, seandainya saya akan menolongmu seandainya if I were in a position to help, seandainya saya ada di posisi untuk menolong. Nah, itu kan karena khayalan, berarti apakah dia ada di posisi menolong? Enggak, guys. Ini tidak terjadi gitu. Cuma khayalan dia di masa sekarang gitu ya. Bawahnya itu apa, sir? I would help you were I in a position to help. Ya, itu kalau if-nya mau dicoret, were-nya langsung taruh depan ya, sebelum I ya, gitu aja ya. Cuma dibolak-balik aja. Kalau yang bawah ini kayaknya nggak masuk mana-mana ya, nggak masuk tipe-tipe ya. Ini kayak jika aja, kita artiin aja jika if-nya itu ya. If you should arrive before 6 ya, jika kamu seharusnya tiba jam 6, kalau kamu tiba jam 6 maksudnya just give me a call, telepon saya ya, cuma gitu doang ya. Dia masukin sini karena ada if-nya ya. Boleh juga dimaknakan seandainya juga nggak apa-apa, alright. Nah, kalau mau dipersingkat, if-nya dicoret, itu should-nya taruh depan ya. Lihatin yang atas dulu. Kalau if-nya dicoret, should-nya taruh depan ya. Berarti should you arrive before 6, just give me a call, gitu aja. Alright. Terus guys, ini kita lihat dulu ini ya tesnya ya. Pertanyaannya, the report would have been accepted in checking its accuracy. Nah, itu liatin dulu verbnya ada berapa. Would have been accepted, jadi satu itu semua ya. Would have been accepted. Alright, udah itu aja, nggak ada kata sambung. Oke, kalau kita masukin yang A, ada if-nya, ketambahan conjunction ya, berarti nggak boleh ya. Itu kan tadi yang di atas ada kata kerja satu. Kalau ketambahan conjunction, ketambahan kata sambung, itu harus ada satu kata kerja lagi gitu guys. Oke, yang ngikutin dari skill 1 pasti paham ya. Kalau yang baru nemu video ini terus langsung nonton yang ini kayaknya pusing gitu guys. And then nomor 2-nya B, more care had been taken. More care had been taken. Accepted harusnya if-nya dulu ya. Jika more care-nya had been taken, itu kan ketambahan kata kerja lagi had been taken. Hidup lagi ya kan, kata kerja hidup ya. Berarti nggak boleh ya, kurang kata sambung. Kalau yang C, had taken more care. Had taken more care. Oke, itu mungkin penyingkatan dari ini ya, penyingkatan kalau if-nya nggak ada ya. Cuman kalau if-nya mau dihapus, itu jangan semua ininya, semua verbnya, semua kata kerjanya taruh depan gitu. Enggak, had taken more care enggak. Ya, tadinya kan gini, if more care had taken kan, if more care had taken. Nah, kalau if-nya mau dicoret, itu had-nya aja taruh depan. Berarti nanti hasilnya had more care taken atau been taken. Kok ada been-nya, sir? Kalau been itu artinya pasif nanti guys ya. Diambil, bukan mengambil tapi diambil gitu ya. Laporannya akan sudah diterima ya. Seandainya more care perhatian lebih care itu perhatian lebih ya. Perhatian lebih itu diberikan dalam mengecek akurasinya atau ketepatannya gitu ya. Oke, dalam segi arti. And then catatannya guys, inverted subject and verb with conditional. Jadi pola susun baliknya
subject verbsnya karena ada conditionalsnya. Itu kalau umpamanya pakai were itu ya, were gitu, itu ininya dihapus aja, if-nya dihapus ya kan. Were-nya langsung taruh depan. Itu tadinya kan gini, if he were here kan, if we were here, if-nya mau dicoret, kalau dicoret were-nya langsung taruh depan. Oke, were he here, he would help. Itu tipe 2 ya. Satu kok pakai were sih, kan itu ini apa, he kan harusnya ketemu was ya. Gini guys, kalau yang rumus conditional sentence itu apapun subjeknya itu pakainya were ya. Kita tidak menggunakan was di dalam conditional sentence ya. Were he here, he would help. Atau if he were here boleh juga. Kalau mau disingkat ya were he here aja ya. Terus oke, yang bawah itu juga maksudnya yang barusan saya bilang ya. Kalau mau di if he were here juga nggak apa-apa maksudnya ya. Oke, sekarang yang exercise 18-nya guys. Sebenarnya kita benerin yang salah benernya. Ini bagus juga guys, bagus untuk ngelatih kalian ngelihat suatu kalimat tuh bener apa salahnya ya. Oke, kita mulai ya. Nomor satunya, were our neighbors a bit more friendly? Were-nya duluan, boleh ya, nggak apa-apa ya, nggak masalah ya, karena if-nya dicoret ya kan. It would be somewhat easier to get to know them. Oke, nggak masalah, ini nggak masalah. Bener ini ya. Kalau yang nomor 2 itu, there are plenty of blankets in the closet if should you. Kok if should you? Ngapain dibalik itu? Kalau mau dibalik, if-nya dicoret aja, if-nya closet langsung should you. Kalau mau if-nya dihilangin ya. Kalau if-nya nggak usah dihilangin, berarti bukan should you tapi you should biasa, you should get gitu ya. Nomor 3-nya itu, ini sengaja nggak saya artiin ya guys ya, karena ini materi structure, jangan kebiasaan ngartiin di structure ya, karena ngartiin di structure itu hanya untuk kalau udah mentok ya, atau maksudnya tipis-tipis aja ngartiinnya ya. Kalau bisa nggak usah sama sekali, bisa nemuin jawaban bener tanpa ngartiin, yaitu yang dicari di structure, karena waktunya itu di apa? Di structure kalau nggak salah ada 25 menit ya, 25 menit untuk ngerjain 40 soal. Berarti kalian dikasih waktu nggak sampai 30 detik untuk ngerjain satu soal. Jadi kalau diartiin, apalagi tes TOEFL pertanyaan TOEFL itu kan panjang-panjang kan. Kalau kalian artiin waktunya habis. Sedangkan orang-orang yang skornya tinggi itu nggak pernah ngertiin guys, nggak ngertiin di awal ya. Jadi mereka melihat polanya dulu, mana yang bisa dimasukin, mana yang bisa dibenerin, mereka ganti. Mereka pilih yang kurangnya mana gitu, tanpa ngertiin. Nah kalau udah mentok, umpamanya dia eliminasi jawaban A, D sama B nggak bisa, tinggal C sama D butuh diartiin, nah baru diartiin gitu ya. Jadi kalau nggak perlu amat, kalau di structure jangan diartiin dulu ya, ngabisin waktu. Oke, makanya kalau di exercise gini saya jarang ngertiin, teman-teman, biar terbiasa pakai formula ya, bukan pakai arti. Ya, nomor 3 sekarang ya. Has he enough vacation days left this year? Nah, itu guys, gini. Bukan has he ya. Kalau has kan nggak bisa dibuat pengurangan, kayak yang bisa kan tuh had ya. Yang tadi yang skill sebelumnya apa namanya? Keterangan sebelumnya kan bukan pakai has ya, pakai had ya. Nah, kalau umpamanya mau benar, ini if he has aja biasa. If he has enough vacation gitu ya. Oke. Nomor 4-nya itu 4 had, pakai had. Oke, had we been boleh. Oke. Boleh ya. Tadinya kan if we had been kan disingkat jadi if-nya dicoret, had-nya taruh depan, berarti had we been gitu. Oke, nomor 5 sekarang. I would like to know, could you? Lo kok could you sih? Seandainya mana, if-nya mana? I would like to know if gitu ya, if you could gitu ya, if you could help me pack these boxes, if you could ya. Terus yang nomor 6-nya itu he would have been in big trouble had not he. Loh, harusnya had he not. Kan had-nya aja yang diambil, nggak usah sama not-nya, berarti had he not gitu ya, remembered gitu guys caranya. Nomor 7-nya, if your friend come to visit, will they stay? Oh, ini pertanyaan ya. Kalau buat pertanyaan nggak apa-apa itu ya. Will they stay in the hotel or at your house? Oke, bener, nggak apa-apa. Jika temanmu datang mengunjungi, akankah mereka akan tinggal di hotel atau di rumahmu gitu ya.
Nomor 8-nya itu he might be a little more successful today were. Nah, were-nya itu dia tadinya if he were ya kan. Disingkat if-nya dicoret, were-nya taruh depan. Boleh were he ya. Nomor 9 should you, should bisa ya di ini ya, di if-nya dikurangi bisa ya. Tadinya kan if you should ya, if you should ever ya. If-nya dicoret, should-nya taruh depan. Should you ever visit this town again, I would be. Oke, siap. Nomor 10-nya, do you think that she would give the speech were she asked to do so? Were-nya itu guys tadinya if she were ya, if she were, di if-nya dicoret jadi were-nya taruh depan, were she ya. Do you think that she would give the speech were she asked to do so? Apakah kamu berpikir bahwa dia akan memberikan pidatonya jika atau seandainya dia diminta untuk itu, untuk pidato maksudnya gitu guys. Alright, gimana guys? Ada pertanyaan? Silahkan ketikkan di kolom komentar ya guys. Kalau ada pertanyaan, kalau masih bingung. Habis ini kita bakalan lanjutin ke skill 19 ya. Skill 19 ada inversi subject verbs karena comparison. Comparison itu adalah perbandingan ya guys ya. Kayak adikku lebih menghabiskan waktu di kantor daripada si John ya. Kayak gitu-gitulah ya. Kita bakalan bahas di skill 19. Alright guys, thank you very much.